Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya Ika Asdaningsih akan membahas materi tentang siklus pendapatan dan penerimaan kas. Arah pengujian pengendalian menampilkan bagaimana auditor melakukan pengujian pengendalian untuk menilai risiko pengendalian baik untuk assertion occurrence maupun completeness. Untuk memastikan klien telah mencocokkan 3 dokumen pendukung penjualan, yaitu order penjualan, bukti pengiriman, dan telah dicatat dalam jurnal penjualan, dan mencocokkan penjualan tersebut dengan ketiga dokumen pendukung. Ketersediaan data elektronik klien dan software audit memungkinkan auditor untuk melakukan pengujian atau eksepsi dari seluruh populasi penjualan dan mengidentifikasi tidak dilakukannya pencocokan 3 dokumen. Auditor selanjutnya dapat merespons secara langsung situasi tertentu di mana eksepsi terjadi dan melakukan penilaian risiko pengendalian yang lebih akurat. Untuk menyelesaikan pengujian dua arah, auditor melakukan pengujian pengendalian dari arah completeness. Oleh karena pengiriman barang merupakan kejadian yang mengarah pada penerimaan pendapatan, maka auditor untuk memilih sampel dokumen pengiriman serta melacak dokumen tersebut ke faktur penjualan dan posting ke jurnal penjualan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang dikirim telah ditagihkan dan diposting. Auditor juga memeriksa urutan numerik dokumen pengiriman dan faktur. Apabila auditor memperoleh jurnal penjualan dalam bentuk elektronik, maka software audit dapat digunakan untuk mengecek urutan numerik dan duplikasi nomor faktur. Pengujian pengendalian yang dijelaskan di atas juga digunakan untuk mengumpulkan bukti mengenai asersi saldo akun. Proses audit untuk memperoleh bukti mengenai asersi yang berkaitan dengan saldo akun disebut sebagai prosedur substantif. Prosedur substantif berbeda tujuannya dengan prosedur pengendalian. Prosedur substantif dirancang untuk menguji kesalahan penyajian moneter atau rupiah yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo-saldo laporan keuangan. Sedangkan pengujian pengendalian dirancang untuk memperoleh bukti mengenai kinerja aktivitas pengendalian perusahaan. Kadangkala, prosedur audit dapat digunakan untuk kedua tujuan tersebut, dan hal ini disebut sebagai prosedur dua tujuan. Sebagai contoh, ketika auditor menguji pengendalian dengan mencocokkan 3 dokumen, yaitu order dari pelanggan, dokumen pengirim, dan faktur. Item-item yang diuji secara langsung memberikan bukti, baik untuk pengendalian maupun bukti untuk asersi yang relevan. Dengan demikian, pengujian pengendalian yang berkaitan dengan asersi occurrence dan completeness penjualan dapat digunakan sebagai prosedur dua tujuan. Selain aktivitas pengendalian dalam ilustrasi tersebut, auditor dapat melakukan pengujian pengendalian lain yang berkaitan dengan asersi dalam siklus pendapatan dan penerimaan kas, seperti completeness, penjualan dan piutang dagang, yaitu memeriksa bukti review klien dan menindaklanjuti data penjualan yang berkaitan dengan kelas produk atau lokasi tertentu. Kemudian akurasi penjualan dan piutang dagang, yaitu mencocokkan harga dengan daftar harga yang sesuai. Kemudian akurasi penjualan, yaitu melakukan observasi apakah klien membandingkan kuantitas yang dikirim dengan kuantitas yang terjual, yang dicatat serta memeriksa bukti yang menunjukkan bahwa klien telah melakukan perbandingan tersebut. Kemudian cut off penjualan, yaitu melacak tanggal pengiriman dalam dokumen pengiriman ke tanggal faktur penjualan dan mengecek persyaratan FOB. Penilaian risiko pengendalian. Auditor harus mengevaluasi bukti yang diperoleh dari pemahaman mereka terhadap pengendalian internal dan dari pengujian pengendalian.
Proses awal berupa memperoleh pemahaman terhadap pengendalian, dan proses berikutnya berupa memperoleh bukti dari pengujian pengendalian, merupakan dua tahap penilaian risiko pengendalian. Apabila risiko pengendalian dinilai sangat rendah, maka prosedur substantif tersebut saldo akun dapat dikurangi, sehingga efisiensi audit dapat tercapai. Sebagai contoh, konfirmasi piutang dagang dapat dikirimkan pada tanggal menjelang akhir tahun dengan ukuran sampel kecil. Di sisi lain, jika pengujian pengendalian mengungkapkan adanya kelemahan, seperti memposting penjualan tanpa dokumen pengiriman, menagih pelanggan dengan harga yang salah, atau mengkredit akun piutang dagang tanpa dokumen pendukung, maka prosedur substantif perlu dirancang untuk menurunkan risiko kegagalan, mendeteksi kesalahan penyajian material, atau risiko deteksi. Sebagai contoh, prosedur konfirmasi perlu dijadwalkan di akhir tahun dengan ukuran sampel besar dari akun piutang dagang. Prosedur analitis substantif dan pengujian detail dalam siklus pendapatan dan penerimaan kas. Seperti yang telah kita pelajari mengenai risiko audit, tujuan utama mengevaluasi sistem pengendalian internal adalah untuk mencapai penilaian menyeluruh mengenai risiko kesalahan penyajian material untuk setiap asersi yang relevan. Pada kenyataannya, penilaian risiko kesalahan penyajian material dijadikan sebagai bahan dasar untuk menentukan karakteristik, timing, dan lingkup pengujian substantif. Risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi terdiri dari risiko inheren dan risiko pengendalian untuk setiap asersi yang relevan. Apabila risiko inheren dinilai ternyata tinggi, maka berarti kemungkinan besar akun salah disajikan dalam laporan keuangan. Seperti yang telah kita pelajari, risiko pengendalian adalah kemungkinan pengendalian internal klien tidak dapat mencegah atau mendeteksi kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan. Oleh karena siklus pendapatan dan penerimaan kas terdiri dari transaksi rutin, maka mayoritas klien memiliki pengendalian yang kuat, sehingga pengujian pengendalian biasanya mendukung penurunan risiko pengendalian. Penurunan risiko pengendalian selanjutnya akan menurunkan risiko kesalahan penyajian material yang dinilai auditor pada siklus pendapatan dan penerimaan kas. Konfirmasi piutang dagang dan piutang wesel. Secara umum, konfirmasi piutang dagang dianggap penting dalam prosedur audit. Jika auditor memutuskan untuk tidak melakukan konfirmasi piutang dagang, maka auditor harus mendokumentasikan justifikasi atas keputusannya untuk tidak melakukan konfirmasi. Justifikasi tersebut dapat mencangkup: yang pertama, nilai rupiah piutang tidak material. Yang kedua, konfirmasi tidak efektif berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya atau respon yang diterima tidak dapat diandalkan. Kemudian, prosedur analitis substantif dan pengujian detail telah memberikan bukti yang cukup dan kompeten. Konfirmasi memberikan bukti mengenai asersi existence dan rights dan obligation, piutang dagang dan piutang wesel. Namun, konfirmasi tidak memberikan bukti yang kuat mengenai asersi valuation piutang dagang. Mengapa? Karena nilai rupiah piutang pelanggan tidak mencerminkan nilai rupiah yang akan dibayarkan oleh pelanggan. Pelanggan yang jatuh pailit akan mengkonfirmasi nilai rupiah yang dipinjam secara rutin, meskipun nilai piutangnya mungkin hanya laci proporsinya dari nilai rupiah piutang dagang. Akun yang akan dikonfirmasi dapat dipilih secara acak atau sesuai dengan metode sampling yang sesuai dengan tujuan audit. Metode statistik mungkin berguna untuk menentukan akuran sampel. Software audit juga dapat digunakan untuk mengakses file piutang, memilih, dan bahkan mencetak konfirmasi. Ketika menggunakan prosedur konfirmasi, auditor harus menjaga pengendalian atas permohonan konfirmasi, termasuk yang pertama, menentukan informasi yang akan dikonfirmasi atau yang diminta.
Prosedur konfirmasi seringkali dilakukan untuk mengkonfirmasi atau meminta informasi mengenai saldo akun. Konfirmasi juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi ketentuan dalam perjanjian kontrak atau transaksi antara entitas dengan pihak lain, atau untuk mengkonfirmasi tidak adanya kondisi tertentu, seperti perjanjian tambahan. Kemudian, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Respon terhadap permohonan konfirman memberikan bukti audit yang lebih relevan dan andal jika permohonan konfirmasi dikirimkan kepada pihak yang diyakininya auditor memiliki pengetahuan tentang informasi yang dikonfirmasi. Misalnya, staf institusi keuangan yang memiliki pengetahuan tentang transaksi atau orange yang ditanyakan dalam konfirmasi merupakan orang yang paling tepat untuk diminta konfirmasi. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi siklus pendapatan dan penerimaan kas. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.